Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Doson, yaitu Pak Sabar SSI MSI selaku pengampu meteorologi penelitian. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Yusuf Fernandes Tumyang dengan NIM 134904040 dari Program Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek saya, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Monitoring Parameter Kelistrikan dan Konsumsi Energi Listrik Rumah Tangga Berbasis IoT. Next. Nah, di sini pada pendahuluan, yaitu latar belakang, energi listrik merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan modern, terkhususnya pada sektor rumah tangga, yang dimana terus mengalami peningkatan konsumsi energi akibat berkembangnya penggunaan perangkat elektronik. Dapat terlihat dari hasil sumber yang saya dapatkan ini, yaitu dari PLN. Dan di sini untuk penggunaan listrik yang terjual pada tahun 2019, sini ada beberapa pulau. Di sini ada untuk pulau paling banyak, yaitu Pulau Jawa, sekitar 167.000 GWH, yang dimana GW ini adalah singkatan dari gigawatt per jam, yang dimana untuk penggunaan industrinya di Pulau Jawa itu sekitar 40%. Dapat terlihat di sini untuk per sektor penggunaan di sini industri salah satu penggunaan terbesar, yaitu 40%. Dan untuk rumah tangga itu sekitar 37%, dan untuk usaha sekitar 17%, untuk sosial 3%, dan untuk kantor pemerintah 2%, dan untuk jalan umum sekitar 1%. Sini untuk Pulau Sumatera masuk ke nomor 2 penggunaan terbesar, yaitu 37.000, dan untuk Sulawesi sama seperti Kalimantan 10.000, dan Bali dan Nusa Tenggara sekitar 8.000, dan untuk Maluku dan Papua sekitar 2.000. Di sini dari proses monitoring listrik masih banyak dilakukan secara manual sehingga kurang efektif untuk konsumsi energi secara real time. Oleh karena itu penelitian saya ini bisa memonitoring parameter kelistrikan dan juga bisa memonitoring konsumsinya. Di sini untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana merancang sistem monitoring parameter kelistrikan dan konsumsi energi listrik menggunakan sensor PZM berbasis IoT yang mampu memonitoring tegangan, arus, daya, dan energi listrik secara real time pada beban listrik satu fasa. Yang kedua, bagaimana merancang sistem yang dapat mengirimkan dan menampilkan data penggunaan energi listrik melalui jaringan internet sehingga pengguna dapat memantau konsumsi listrik harian dan bulanan dari handphone ataupun PC. Dan untuk yang ketiga, bagaimana sistem monitoring yang dirancang dapat membantu pengguna dalam mengetahui penggunaan energi listrik dan potensi pemborosan listrik pada instalasi rumah tangga. Di sini ada sedikit sumber yang saya dapatkan dari PJII, peningkatan dari tahun 1998 sampai tahun 2015. Sini sampai 2015 sekitar 139 juta. Dan untuk tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama, merancang sistem monitoring parameter kelistrikan dan konsumsi energi listrik berbasis IoT. Yang kedua, menghasilkan sistem monitoringnya yang mana mampu membaca kelistrikan, tegangan, arus, daya, dan energi listrik dari sensor PZM-nya. Dan untuk yang ketiga, mengimplementasikan Micro SP32 sebagai perangkat pengolah, memproses datanya, monitoring melalui jaringan internet. Dan untuk yang keempat, menghasilkan sistem monitoring yang dapat menampilkan data konsumsi energi listrik secara real time, harian dan bulanannya, sehingga pengguna dapat mengetahui pola penggunaan listriknya dan serta potensi pemborosan dari energi listriknya. Nah, di sini juga saya membuat tabel terkait kapasitas arus berdasarkan daya listrik rumah tangga PLN. Di sini daya listrik
900 VA, untuk tegangan 220, kapasitas arus kurang lebih 4 ampere. Dan di sini untuk 1300 VA ada 220 sekitar 6 ampere. Dan di sini perbedaannya dari kapasitas arusnya meningkat 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere hingga kurang lebih 20 ampere. Dan di sini monitoring arus listrik secara real time membantu mengontrol penggunaan beban agar lebih aman dan efisien dari proyek saya ini. Dan untuk di sini untuk konsumsi energi listrik nasional pada tahun 2024, di sini saya dapat data dari PLN, dan untuk sektor wilayah usaha dalam TWH atau singkatan dari terawatt per jam, itu 1 TWH sekitar 1000 gigawatt per jam. Nah, untuk di sini per sektornya itu ada PLN itu 70%, ya, dimana itu ada rumah tangga sekitar 30%, industri 21%, dan bisnis 14%, dan untuk publik 5%. Di PPU di sini juga ada industrinya juga 10%, dan untuk IU PLTS sekitar 20%. Tingginya penggunaan energi listrik rumah tangga di sini menunjukkan bahwasannya pentingnya sistem monitoring energi listrik itu dan penggunaan berbasis IoT-nya untuk memantau penggunaan listriknya secara real time agar bisa lebih efektif dan efisien. Di sini juga saya menampilkan penelitian terdahulu, yang dimana penelitian terdahulu ini adalah referensi saya dan juga bisa menjadi acuan saya. Dan di sini untuk yang saya tampilin hanya 3, dan pada laporan saya ada 15, sekitar 15. Yang pertama di sini pada penulis Putra dan Santoso pada tahun 2019 dengan judul penelitian dan untuk judul penelitiannya itu Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik Berbasis IoT. Dalam metodenya yaitu IoT menggunakan Micro SP8266. Untuk objek datasheetnya instalasi listrik rumah tangga, dan untuk parameter evaluasi itu akurasi pembacaan sensor. Untuk hasil utama, sistem mampu memonitoring konsumsi energi listrik secara real time melalui internet. Di sini relevansi dengan penelitian ini menjadi dasar pengembangan monitoring energi listrik berbasis IoT. Dalam proyek saya berbeda ya, untuk si mikronya di sini SP8266 dan saya menggunakan SP32. Dan di sini untuk objeknya sama, rumah tangga. Dan di sini hanya monitor konsumsi energi listriknya. Dan di sini tidak menampilkan grafik dari berapa persen penggunaannya per jam atau per hari, per bulannya. Dan itulah perbedaan dari proyek saya. Di sini untuk Saputra et al. Pada tahun 2020 monitoring dengan judul penelitian monitoring daya listrik menggunakan sensor PCM, sama seperti saya dan SP32. Dan di sini untuk objeknya beban listrik terpasang, dan untuk parameter evaluasi tegangan arus daya. Dan di sini berbeda juga ya dengan untuk project saya, yaitu bukan hanya menampilkan tegangan arus dan daya, namun juga menampilkan konsumsi biayanya. Ini untuk hasil utamanya sistem berhasil membaca parameter kelistrikan dengan tingkat akurasi yang baik menggunakan sensor mikrocontroller yang sama dengan penelitian saya. Dan untuk Pratama dan Nugroho pada tahun 2001, di sini saya bisa mengambil acuan dalam database MySQL HTML-nya. Di sini menjadi acuan saya juga. Dan untuk timeline di sini ada 5. Yang pertama yaitu studi literatur. Jadi pada tahap pertama saya mengumpulkan referensi saya pada penelitian terdahulu dan apa saja yang kurang mungkin dari penelitian terdahulu itu. Dan di sini untuk pengumpulan dan yang kedua pengumpulan dan persiapan data.
yang ketiga perancangan dan sistem implementasi sistem, yang keempat pengujian sistem dan evaluasi, dan yang kelima yaitu analisis hasil dan penyusunan laporan. Pada blok diagram sistem di sini ada 3 blok. Yang pertama blok input, yaitu ada percabangannya dari instalasi listrik rumah tangga satu fasa dan sensor PCM004 yang nantinya membaca dari penggunaan listriknya, yang membutuhkan catu daya 5 volt DC. Di sini untuk pemprosesannya melalui SP32 yang pertama. Di sini ada panah arusnya. Oke, nanti saya bisa perbaiki ya Pak. Sebelumnya. Untuk koneksi internet di sini menggunakan WiFi ya, ESP32 ada WiFi-nya. Dan untuk komunikasi data MQTT, servernya broker MQTT broker, lalu disimpan di MySQL. Di sini untuk blok outputnya menampilkan data parameter kelistrikannya tadi seperti arus, daya, dan grafik monitoring dari efisiensi biayanya. Web servernya di sini untuk akses monitoringnya dari tampilan GUI-nya. Next, dari desain 3D, di sini saya mendesain menggunakan aplikasi Fusion 360. Nah, jadi dalam desain saya ini terlihat ada PCB saya yang harus saya buat dan ada sensor. Ini untuk 3D-nya. Ini ada desain sedikit saya buat ventilasi udara. Dan di sini ada stop kontak yang nantinya masuk ke dalam untuk si pembacaan elektronik mana yang mau di monitoring gitu. Maaf, terclose. Oke, maaf sebelumnya. Untuk yang kedua di sini ada desain PCB untuk sistem monitoring saya, yaitu di sini saya menggunakan aplikasi KiCad, di mana aplikasi KiCad ini fungsinya buat mendesain papan circuit board buat perangkat elektroniknya. Dan di sini pada gambar 1 adalah tampilan 3D dari aplikasi KiCad-nya. Dan di sini yang gambar kedua untuk tampilan layout atau jalur si komponen-komponennya. Ya, untuk di sini bisa banyak pin-pin buat untuk sensor aktuator lainnya jika ada penambahan fitur. Di sini ada buzzer juga buat indikator. Mungkin selanjutnya desain antarmuka website. Nah, di sini desain untuk tampilan GUI-nya. Untuk aplikasi saya menggunakan aplikasi Fastcode. Untuk monitoring listrik di sini juga ada Byjovers disesuaikan sistem yang di sini ada hal-hal alat yang mau kita monitoring apa saja. Contoh misal lampu di sini tegangan, arus, dayanya ditampilin semua. Ini juga ada tampilan terkonek atau tidaknya. Jika connected dia warna hijau, non connected dia nanti merah. Di sini ada tombol start untuk memulainya dan stop. Untuk tegangan di sini 220, untuk arus sekitar yang masuk dari lampu 0,27 ampere dengan daya 60 watt dengan energi sekitar 0,0054 kWh. Nah, status di sini untuk efisiensi sekitar 93%. Dengan monitoring biaya ini per menitnya sekitar Rp2 dan untuk diakumulasi per jamnya sekitar 2.160 perak. Sini sekitar 2000-an lah untuk satu lampunya. Mungkin untuk desainnya ini mempermudah si user dalam
monitoring apa saja yang mau dimonitoring, dan juga si user bisa lebih tahu jika ada pemborosan listrik. Nah, terkadang kita pas penagihan listrik atau pembayaran listrik kaget tiba-tiba cepat habis, padahal kita tidak mengetahui berapa banyak listrik yang kita gunakan. Sehingga dengan adanya proyek saya ini bisa membantu meminimalisir penggunaan listrik dan juga pemborosan listrik. Jadi kita tahu ternyata segini untuk penggunaan listrik per hari, segini dan untuk penggunaan per bulan. Dan juga untuk prosedur analisis pada penelitian ini dimulai dari pembacaan parameter kelistrikan PSM04, kemudian data diproses oleh SP32 dan dikirim melalui internet SQL seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya data ditampilkan pada web monitoring secara real time sehingga pengguna dapat memantau energi listrik melalui komputer maupun smartphone. Dan di sini bisa dipantau dari smartphone ya, dari jarak jauh juga bisa karena menggunakan wifi tadinya. Dan untuk alat saya ini sangat cocok untuk rumah tangga, tepatnya karena bisa mengetahui berapa arus yang terpakai dan bisa monitoring biayanya juga. Oke, mungkin begitu saja mungkin penjelasan dari presentasi saya. Jika ada kesalahan maupun tata bahasa, saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Sabar yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi online yang pada sebelumnya saya berhalangan dan belum bisa hadir nantinya karena kerja praktik lapangan di Bukit Asam, Tanjung Enim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak.